Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan ulama. Pemirsa, izinkan saya untuk melanjutkan cerita ini, yaitu Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Raden Kudomerto kemudian mengikuti istrinya yang telah bertemu dengan Dyah Munur, yaitu istri Raden Kudomerto yang pertama yang sekarang sudah bersama dengan Pradabasu, dan mereka berdua sepakat untuk membangun rumah tangga. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan pada saat malam hari di Balai Manguntur diadakan sebuah pertemuan keluarga yang mana sudah berkumpul 4 ibu suri, yaitu Ratu Gayatri, kemudian kakaknya yang tertua yaitu Tribhuwana Nuswari, Mahadewi, dan Jayendra Dewi. Kemudian juga sebagai keluarga kehormatan yaitu Hamangkubumi Patih Haryotadah, dan juga diundang yaitu Patih Daha Gajah Mada dan Senopati Gajah Enggon, termasuk dihadiri oleh Sri Gitarja dan suaminya yaitu Raden Cakradara dan Dyah Wiyat beserta suaminya yaitu Raden Kudomerto. Di dalam pertemuan itu, orang yang paling takut adalah Raden Kudomerto, karena dia menyimpan rahasia yang sangat-sangat membahayakan dirinya. Kemudian setelah Bunda Gayatri membuka pertemuan itu, maka Patih Daha Gajah Mada dipersilakan untuk menyampaikan sesuatu, karena rapat sidang ini adalah untuk membahas tentang laporan dari Patih Daha Gajah Mada. Patih Daha Gajah Mada, silakan, apa yang ingin kamu sampaikan di dalam pertemuan ini? Mohon ampun Gusti Ratu, terima kasih. Gusti Ratu, seperti yang pernah disampaikan oleh adikku Pradabasu, bahwa di sebuah tempat yaitu Ketah, di sana terjadi beberapa aktivitas yang bersifat militer, dan apabila aktivitas itu dibiarkan, maka akan menjadi besar. Oleh sebab itu, hamba mengajak pertemuan ini guna membahas masalah itu, sehingga nanti di kemudian hari akan menjadi perhitungan apakah jalan yang harus ditempuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Bunda Gayatri menyuruh, nanti dulu, di wilayah kita ini ada sebuah tempat namanya Ketah. Benar, Gusti Putri. Paman Patih,
Keta itu di mana? Mohon ampun Kanjeng Ratu, Keta itu adalah dulu termasuk wilayah Belambangan. Saat kerajaan Majapahit ini berdiri, Bunda Ratu sendiri sangat memahami, yaitu ada paman Arya Wiraraja, yang mana pada saat itu Raden Wijaya dengan sahabat-sahabatnya melakukan perjanjian walaupun tidak tertulis, yaitu apabila nanti di dalam menyerbu Kediri dan membasmi orang-orang Cina berhasil dengan baik, maka negara ini akan dipecah menjadi dua. Maka Arya Wiraraja mendapat Sigaring Semongko bagian wetan, yaitu Belambangan. Nah, di saat kerajaan Majapahit terjadi beberapa permasalahan yang disebabkan oleh seseorang yang sangat ambisius untuk menduduki jabatan, yaitu Patih Halayuda. Maka terjadilah fitnah memfitnah. Akhirnya korban yang pertama yang menjadi korban adalah Ronggolawi, yaitu putra dari Arya Wiraraja. Dan kemudian nanti menyusul pamannya Ronggolawi, yaitu saudara dari Arya Wiraraja, yaitu paman Lembusura, juga menjadi korban. Kemudian dengan terbunuhnya Ronggolawi, akhirnya dengan berani Arya Wiraraja menuntut haknya, menuntut Sigaring Semongko bagian wetan. Akhirnya daerah di sebelah timur diberikan kepada Arya Wiraraja yang termasuk di dalam kerajaan Majapahit, tetapi tidak diberikan hak, tidak diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Pemirsa dimanapun Anda berada, nah termasuk daerah-daerah antara Lumajang sampai ke Belambangan, sampai ke Banyuwangi, itu semuanya adalah wilayah dari Belambangan yang dipimpin oleh Arya Wiraraja. Nah, ada tempat yang namanya, maka saat Arya Wiraraja menduduki sebagai raja Majapahit bagian timur, maka daerah-daerah yang ada di bawahnya dibangun begitu cepat, termasuk Keta dan Sadeng. Setelah terbunuhnya Lembusura, maka kurang selangkah lagi yang namanya Patih Halayuda untuk membasmi keluarga dari Arya Wiraraja, yaitu Nambi, anak dari Arya Wiraraja yang tertua, yang saat itu oleh Raden Wijaya diangkat menjadi patih untuk menggantikan kedudukan Arya Wiraraja yang tidak suka menjadi seorang patih di Majapahit. Oleh sebab itu dilimpahkan kepada putranya, yaitu Nambi. Akhirnya pada tahun
1316 terjadi sebuah fitnah yang berulang-ulang. Seakan-akan Nabi yang pulang ke Belambangan karena Arya Wiraraja mangkat. Difitnahnya, di sana dibangun benteng-benteng pertahanan, mengumpulkan orang-orang dan merekrut prajurit-prajurit baru. Kemudian ditambah datangnya Rasmi yang berkunjung ke Belambangan, yang mana Rasmi juga ikut bela sungkawa terhadap meninggalnya Arya Wiraraja. Rasmi membawa beberapa orang untuk pergi ke sana, dan sudah klop fitnahan dari Halayuda bahwa Patih Nambi mengumpulkan orang-orang Mojopahit untuk dibawa ke Belambangan dan melakukan rekonsiliasi dan mengumpulkan kekuatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita itu kalau sekarang ini yaitu letaknya antara Kecamatan Besuki dan Kecamatan Subo. Zaman Mojopahit dulu namanya adalah Ketah, tetapi sekarang ini namanya adalah Ketah atau Desa Ketah, yang letaknya di sebelah timur Demung, termasuk di wilayah administrasi Kecamatan Basuki, Kabupaten Situbondo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Ratu Gayatri sekarang sudah mengerti. Oleh sebab itu, menunjuk kepada Gajah Mada untuk melanjutkan keterangannya. Gajah Mada, Patidaha, kamu lanjutkan. Apa yang kamu ketahui tentang orang-orang yang ada di Ketah? Apa saja yang sudah dilakukan? Terima kasih, Ratu Majapahit Bunda Gayatri. Berdasarkan telik sandi yang saya kirim ke sana, yaitu Riung Samudro, yang sudah saya kirim ke sana untuk mengetahui berbagai aktivitas yang ada di sana, ternyata apabila dibandingkan dengan Sadeng, maka di Ketah lebih sangat teratur dan lebih sangat memiliki nilai kualitas keprajuritan yang bagus. Oleh sebab itu, kalau ini dibiarkan, apalagi di latar belakangi sebuah dendam, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Paman Patih Hamangkubumi Haryotada, bahwa pemberontakan yaitu di Sadeng dan di Ketah ini dilatar belakangi oleh sebuah kebencian dan dendam, yang mana Mojopahit dituduh telah melakukan pembunuhan-pembunuhan, utamanya adalah keluarga-keluarga dari Arya Wiraraja, Ronggolawe, Lembusoro, dan juga Patih Nambi, merupakan simbol-simbol mereka. Mereka menggunakan perjuangan itu atas nama Patih Nambi, atas nama Ronggolawe, atas nama Lembusoro, sehingga mereka memiliki daya tempur dan semangat yang sangat tinggi karena ada sebuah latar belakang, yaitu melakukan pembelaan atas nama kebenaran.
dan jumlah mereka juga cukup tinggi. Demikian juga senjata-senjata yang dipakai juga berkualitas. Baiklah, Padedaha, kemudian siapa yang memimpin? Terima kasih Kanjeng Ratu Majapahit yang terhormat. Ternyata yang memimpin pemberontakan ini adalah orang-orang Majapahit. Termasuk adalah pernah menjadi anggota dari pasukan Bayangkara. Namanya adalah Wirota Wirogati. Wirota Wirogati adalah seorang prajurit Bayangkara yang sangat baik, yang memiliki keterampilan dan kecekatan di dalam menggunakan berbagai macam senjata. Nah, tentu saja inilah yang menjadikan kekhawatiran, karena ilmu yang dimiliki Bayangkara sudah dimiliki oleh pemberontak, sehingga para pemberontak yang dilatih oleh Wirota Wirogati tentu saja akan memiliki kepandaian-kepandaian, keterampilan-keterampilan, dan kecekatan tentang ilmu bela diri yang pernah dipelajari di Bayangkara. Oleh sebab itu, kemenangan untuk melawan kita hanya satu cara, yaitu jumlah dan strategi. Demikian Kanjeng Ratu Majapahit Bunda Gayatri. Baiklah, kalau begitu, Paman Patih, bagaimanakah menurut Paman? Apakah kita harus bertindak bagaimana? Terima kasih, Gusti Putri Ratu Majapahit Gayatri. Kalau menurut aku, menurut hamba, ini merupakan sebuah pilihan yang sulit. Karena apa? Mereka semua adalah saudara-saudara kita yang dahulu pernah berjuang bersama mendirikan kerajaan Majapahit. Mereka adalah anak-anak keturunan dari Arya Wiraraja, Patih Nambi, dan juga famili-famili dari orang-orang yang pernah berjasa membangun kerajaan Majapahit ini, mulai dari pahitnya berdirinya kerajaan ini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh gegabah, gebiah-gebiah podo asin. Kita harus bijaksana. Oleh sebab itu, menurut hamba, maka harus dilakukan pendekatan dahulu. Kita harus menggunakan persuasi. Jangan langsung diserbu begitu saja. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau diadakan diplomasi, perundingan, kemudian menggali apa yang diinginkan dari mereka-mereka yang melakukan aktivitas yang mengarah kepada pemberontakan. Kalau permintaan-permintaan mereka dapat diterima karena masuk akal, maka apa buruknya kalau kita turuti? Tetapi kalau sudah ingin melepaskan diri dari kerajaan Majapahit, maka itu harga mati. Tidak ada tawar-menawar untuk memisahkan dengan kerajaan Majapahit.
Baiklah, Paman, terima kasih. Kanjeng Putri, saya juga ingin menyampaikan sesuatu unek-unek di dalam hati hamba. Hamba sudah tua, tidak kuat lagi untuk berperang. Jangankan aku berperang, berjalan saja saya sudah tidak bisa terlalu jauh. Saya berjalan terpincang-pincang karena kaki saya tidak sembuh-sembuh, belum bisa ada orang yang berhasil mengobati. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran, aku sudah menemukan seseorang untuk menggantikan saya. Hamba sangat percaya pada orang ini, dan hamba sangat mengenal orang ini. Dan ucapannya, tindakannya, tidak ada yang tercela. Dan tidak pernah berkata kebohongan di hadapan saya. Dan itu juga terbukti. Kecerdasannya, apalagi dia sudah berhasil membangun negara ini dengan sebuah undang-undang Utara Manawa yang begitu bisa mengadili orang-orang dan para penjahat yang ada di kerajaan Majapahit, sehingga orang menjadi berpikir dua kali apabila melakukan kejahatan-kejahatan di Majapahit. Itu adalah orang pilihan saya. Oleh sebab itu, Gusti Ratu, dengan penuh permohonan maaf yang setinggi-tingginya, aku ingin mengundurkan diri karena aku sudah utuh. Paman mau mengundurkan diri dari Hamangkubumi Mahapati. Pikiran Paman masih dibutuhkan di kerajaan Majapahit ini. Oleh sebab itu, Paman, apabila Paman sudah tidak memangku jabatan Hamangkubumi Patih di kerajaan Majapahit, bukan berarti Paman berhenti dari jabatan-jabatan yang lain untuk bisa memajukan kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, Paman, boleh Hamangkubumi jabatan patih Paman letakkan, tetapi Paman saya anggap menjadi seorang adiaksa karena pengalaman-pengalaman Paman di dalam memegang hukum yang ada di kerajaan Majapahit. Baiklah, terima kasih Kanjeng Ratu, saya sangat berterima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Bunda Gayatri melanjutkan menyampaikan sabda-sabdanya bahwa dirinya sudah menyatakan tua dan permasalahan-permasalahan selama ini sudah dituntaskan oleh Patih Gajah Mada, sehingga aku harus memilih pengganti Prabu Jayanegara untuk meneruskan kepemimpinan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kata-kata dari Bunda Gayatri. Dilanjutkan
Wahai putra-putriku, kamu Sri Gitarja yang didampingi oleh Raden Cakradhara, dan kamu putriku Dyahwya yang didampingi oleh suaminya, yaitu Raden Kudamerta. Aku berpesan, jangan ada yang mempermasalahkan apabila di antara kamu ada salah satu yang aku pilih untuk menggantikan Prabu Jayanegara. Dan perlu diingat, siapapun yang saya pilih untuk menggantikan Prabu Jayanegara menjadi raja di kerajaan Majapahit ini, maka antara Sri Gitarja dengan Dyahwya, salah satu di antara putriku ini pasti nanti akan saya pilih. Dan jangan pernah kamu mewakilkan kedudukanmu sebagai seorang ratu, Raja Majapahit, kepada suamimu. Suami tetap suami, tidak boleh langsung ikut campur di dalam urusan-urusan pemerintahan menggantikan istrinya. Oleh sebab itu, ini perlu saya tegaskan, perlu saya tandaskan, agar di dalam kepemimpinan Majapahit menjadi jelas. Oleh sebab itu, sudah aku pikirkan dan sudah aku renungkan berulang-ulang. Akhirnya aku pilih putriku Sri Gitarja untuk menjadi penerus dari anak emas Prabu Jayanegara. Dan seperti yang dituturkan oleh Paman Hamengkubumi Haryotada, maka aku paham yang dimaksudkan, bahwa jabatan Mahapatih itu bukanlah jabatan yang ringan. Oleh sebab itu, Paman sudah memandang-mandang orang untuk menggantikan, dan sebuah percontohan yang luar biasa ditunjukkan kepada Paman Haryotada. Dia tidak berpikir tentang keluarga. Dia tidak memikirkan penggantinya harus dari keluarganya. Tetapi Paman memilih seseorang yang benar-benar dapat dipercaya untuk melanjutkan kerajaan Majapahit yang besar, walaupun itu tidak ada hubungan darah. Karena aku tahu, walaupun tidak diucapkan oleh Paman Patih Hamengkubumi Haryotada, orang yang dipilih adalah Gajah Mada Patihdara. Oleh sebab itu, wahai Patihdara, mulai sekarang aku angkat dirimu sebagai Mahamantri Wilmotikto Gajah Mada. Sehingga sekarang kepemimpinan baru Sri Gitarja tetap menjadi seorang raja, dan Gajah Mada mendampingi
sebagai Mahamantri yang akan membawa Mojopahit ini untuk ke depannya. Sekarang aku beri kesempatan kepada Gajah Mada untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih, Bunda Ratu Gayatri. Saya berjanji, saya tidak akan pernah hidup di dalam kenikmatan. Saya tidak pernah memikirkan diriku sendiri. Saya tidak akan pernah menikmati hidup ini, kecuali saya hanya berbakti kepada Kerajaan Mojopahit. Dan saya berjanji, sebelum Sumatera, Kalimantan, dan seluruh Nusantara ini tunduk di bawah kedaulatan Majapahit, maka saya tidak akan pernah makan buah kelapa. Itu adalah janjiku. Kanjeng Putri Ratu Gayatri, terima kasih atas kesetiaanmu, Gajah Mada. Mulai saat ini kamu saya panggil Mahapatih Gajah Mada. Terima kasih, Kanjeng Putri. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sekarang Gayatri sudah mengundurkan diri, dan kemudian Hamangkubumi Patih Haryotada juga sudah mengundurkan diri. Sekarang kepemimpinan baru, orang-orang muda yang akan melanjutkan perjuangan kemajuan Kerajaan Mojopahit. Tetapi Bunda Gayatri di dalam sidang ini menanyakan kepada Gajah Mada dan menanyakan kepada Haryotada yang sudah diangkat menjadi seorang adiaksa. Wahai Paman Patih, Paman sekarang aku panggil saja, yaitu Paman Adiaksa Haryotada. Aku mendengar bahwa Rakembar sudah dibebaskan dari penjara. Bagaimana menurut Paman Adiaksa Haryotada? Terima kasih, Kanjeng Ratu Gayatri. Itu merupakan kemurahan dari Gajah Mada. Gajah Mada memandang pada saat menghadap saya untuk mempertimbangkan Rakembar dalam menjalani hukuman berat. Gajah Mada memandang bahwa walaupun Rakembar melakukan kesalahan karena melakukan penyerbuan ke Karangwatu, tidak melalui koordinasi keprajuritan, sehingga mengakibatkan banyak prajurit-prajurit Mojopahit yang dibawa oleh Rakembar dalam keadaan gugur karena mereka tidak memahami medan pertempuran. Tetapi menurut pandangan Gajah Mada,
hal itu memang disalahkan. Tetapi ini bukan sebuah pengkhianatan. Justru sebuah semangat untuk membela Mojopahit. Tetapi hanya kurang pemahaman di dalam melakukan tindakan-tindakan karena ada unsur-unsur yang melatar belakangi, yaitu sebuah kedudukan. Begitu Kanjeng Ratu. Tapi Paman, apakah tidak menjadi sebuah pertimbangan tentang kesalahan Rakembar yang memerintahkan kepada Ajar Langsir memberikan racun kepada Gajah Enggon? Apakah itu tidak merupakan sebuah kejahatan yang besar? Terima kasih Kanjeng Putri. Dan itu pun Gajah Enggon ada di sini. Silahkan Kanjeng Putri Ratu Gayatri menanyakan langsung kepada Gajah Enggon. Gajah Enggon, bagaimana menurut pendapatmu? Terima kasih Kanjeng Putri. Saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan Kanjeng Putri bahwa semuanya itu sebuah pengalaman bagi Rakembar. Jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas. Dan karena dia memohon maaf kepada saya, maka permasalahannya sudah selesai. Oleh sebab itu, masalah Rakembar saya kira seperti yang disampaikan oleh Paman Patih Haryotadah, bahwa Rakembar bukanlah pengkhianat. Dan juga saya sependapat dengan Kakang Patih Hamangkubumi Gajah Mada bahwa Rakembar tidak perlu dihukum berat dan harus dilepaskan. Apalagi permasalahan dengan Gajah Enggon sudah selesai. Oleh sebab itu, apabila diperkenankan, maka Rakembar harus diberikan kedudukan baru agar semangatnya lebih bertambah di dalam membela kerajaan Mojopahit. Demikian Kanjeng Ratu Gayatri. Bagaimana menurut kamu, Gajah Mada? Terima kasih Kanjeng Ratu Gayatri. Seperti yang disampaikan oleh Paman Haryotadah dan adikku Gajah Enggon, permasalahan Rakembar saya kira sudah selesai. Dan aku setuju apa yang disampaikan oleh adikku Gajah Enggon. Kalau Rakembar dinaikkan jabatannya dari lurah menjadi senopati muda atau menjadi senopati, karena kebetulan saya mendapatkan kabar bahwa Senopati Panji Suryo Manduru, beliaunya sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas sehingga mau mengundurkan diri. Oleh sebab itu, apabila nanti Panji Suryo Manduru mengundurkan diri menjadi senopati, maka saya usulkan agar Rakembar diangkat menjadi senopati di kesatuan, yaitu Sapubayu. Demikian Kanjeng Putri. Baiklah, kalau begitu saya kira
semuanya sudah clear dan sudah selesai. Untuk itu, rapat hari ini akan dilanjutkan besok untuk membahas secara teknis tentang penyerbuan ke Keta, tetapi mulai besok yang memimpin di dalam pertemuan-pertemuan ini adalah Sri Gitarja, putriku. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu diakhiri dan semua permasalahan unek-unek di dalam hati, baik itu dari Bunda Gayatri maupun dari Haryotada, Gajah Mada, dan Gajah Enggon, sudah dapat diselesaikan. Sampai di sini keterangan-keterangan saya, dan tunggu cerita selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.